3 hari menjelang lengser, Mm-mm. itu Presiden Jokowi mengeluarkan PP baru Oke. yang menunda, jadi bukan membatalkan ya, menunda penerapan dari wajib halal ya. Gue sebenarnya penasaran dapat wangsit apa, kenapa akhirnya ditunda, tapi bisa dikasih konteks dulu. Kenapa sih semua produknya di Indonesia itu harus pakai sertifikasi halal? Di negara-negara lain juga punya badan sertifikasi halal yang sama. Halal body. Apakah seribet kita sebenarnya? Nah, ini yang menarik nih. Jadi ada keluhan dari produsen dari Jepang, produsen dari Australia gitu. Kenapa sih di Indonesia ini ribet banget gitu, susah banget gitu. Kalau kayak di Arab Saudi itu kan mereka semuanya mayoritas Muslim, 90% Muslim gitu ya. Ya. Mereka itu yang wajib mendeklar adalah produk yang tidak halal. Nah, kayak jilbab itu tetap wajib punya sertifikasi halal. Ini nggak ada lagi. Sandal yang penutup Emang kepala. jilbab bisa haram gitu? Lagi makan apa? Mau makan rice cracker. Rice cracker. Thailand ya? Dari Thailand nih. Pernah makan nggak? Belum dari Thailand. Enggak sih. Habis jajan. Habis jajan. Habis jajan. Mau? Nih. Ya, halal nggak tuh? Halal dong. Ada 2 lagi nih. Halal. Yang ada wayangnya. Ya. Oh, gunungan wayang. Gunungan wayang. Sama. Ini satu lagi nih. Yang hitam ini yang dari Thailand. Halal dari Thailand. Ini halal dari Indonesia. Oh, sip. Kenapa? Sip. Kenapa nanya-nanya ada Ya. halal apa enggak? Soalnya sejak Oktober tahun ini itu semua produk makanan yang dijual di Indonesia itu harus punya label halal. Kalau enggak ditarik dari peredaran nanti tuh. Ditarik dari peredaran? Iya. Lu nggak baca undang-undang? Enggak bang. Berarti ini udah aman dong. Ya. Semuanya. Berarti sekarang semua produk makanan dan minuman wajib ada stiker halalnya. Label gini. halalnya. Ya, kecuali yang UMKM ya. Kenapa yang UMKM? Kan nggak kemarin boleh? sempat diundur itu. Oh, diundur. Ya itu bulan Mei kemarin ya Menteri Agama sempat bilang kalau untuk UMKM boleh lah ya diundur sampai 2026. Berarti hari ini kita bahas soal sertifikasi halal ya. Iya, bukan sertifikasinya, tapi ada beberapa beberapa kejadian belakangan ini yang justru membuat bagaimana penerapan sertifikasi halal ini banyak bolongnya terutama. Tahan. Dan banyak dikeluhkan oleh pelaku banyak usaha. dikeluhkan. Seru ini kayaknya. Tapi tahan dulu, kita sapa dulu semuanya. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng aku Vindra Florentin. Dan saya Hairul Anam. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Lanjut. Loh. Gimana? Gimana? Jadi apa sih? Ya, jadi kita udah liputan nih soal halal-halalan ini. Gua sama Mbak Retno. Halo Mbak Retno, selamat datang dijelasin dong. Gak perlu dikenalin ya. Udah gak perlu Udah dikenalin, bolak-balik. udah terkenal ini. Jadi Mbak Retno ini udah liputan juga sama Anam berarti ya, Iya. soal masalah sertifikasi. Ini, sertifikasi halal ini. Ya. Gitu. Jadi kemarin itu di tanggal 17 Oktober pemerintah ternyata menerbitkan revisi peraturan pemerintah tentang penerapan produk halal ini dan ada beberapa perubahan yang sangat signifikan sampai yang sebelumnya sempat dikeluhkan oleh para pelaku usaha ini. Rupanya nggak hanya UMKM yang mengeluh soal penerapan sertifikasi halal. Dulu kan sempat UMKM kan di Betul. bulan awal tahun. Awal tahun ini. Sampai kemudian di bulan Mei Presiden menetapkan ya ini untuk yang UMKM harus diundur dulu gitu kan. Nah, dilalah 3 hari sebelum Presiden lengser, sebelum Jokowi lengser, nah itu mereka dia bikin PP ini nih. Gimana nih Mbak ceritanya nih? Ya, jadi mungkin dapat wangsit ya. Dapat wangsit. 3 hari menjelang lengser, itu Presiden Jokowi mengeluarkan PP baru yang menunda, jadi bukan membatalkan ya, menunda penerapan dari wajib halal ya terhadap berbagai produk, banyak produk, bukan hanya makanan minuman tapi ada kosmetik, obat, produk kimia gitu yang berkaitan dengan sehari-hari yang kita pakai gitu. Nah, itu
Sebenarnya sudah lama diharapkan untuk keluar regulasi ini yang memberikan kejelasan ini bakal berlaku apa enggak sih gitu. Sudah lama diharapkan, tapi nggak kunjung keluar. Iya. Nah tiba-tiba pada saat hari H harusnya berlaku, tiba-tiba keluar aturan baru yang ditunda sampai 2026, nggak tanggung-tanggung 2 tahun. Iya. Ini harusnya berarti tanggal 17 Oktober. 17 Oktober 2024 tuh berlaku. Oke. Semuanya harus wajib punya sertifikat halal. Semua produk ya harus ditempel gitu. Ternyata 17 itu keluar aturan baru. Keluar aturan baru yang menunda pelaksanaannya sampai Oktober 2026. Nah, penundaan itu terutama untuk produk-produk makanan, minuman, kemudian hasil sembelihan kayak misalnya daging yang impor dan segala macam itu. Khusus bagian itu yang impor terutama ya itu ditunda sampai 2026. Termasuk bahan baku juga ya untuk makanan minuman juga yang kalau yang untuk produk bahan baku kayak susu gitu. Produk dalam negeri enggak, tetap di 2024. Oke. Tapi Nam, gue sebenarnya penasaran dapat wangsit apa kenapa akhirnya ditunda, tapi bisa dikasih konteks dulu. Kenapa sih semua produknya di Indonesia itu harus pakai sertifikasi halal? Nah, sebetulnya sejak 2014 itu sudah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Waktu itu. Jadi soal kewajiban semua produk pangan, bahan makanan yang dijual di Indonesia itu harus punya sertifikasi halal atau label halal gitu kan. Yang dulunya sebelumnya itu jadi opsi saja. Jadi buat orang-orang atau pengusaha atau produsen yang ingin jual barang, ingin katakanlah menggrab pasar yang lebih besar, pasar Indonesia, pasar umat muslim gitu kan. Kalau dia punya sertifikat halal dulu yang diterbitkan oleh MUI kan lebih ini nih, lebih firm nih, ya kan? Gitu. Nilai lebih gitu kan. Market ya. Market. Nah, kemudian sejak 2015 muncul intervensi negara untuk mewajibkan. Nah, baru setelah Undang-Undang Cipta Kerja masuk omnibus ini undang-undang, direvisi lah. Jadinya terus kemudian muncul PP turunannya di tahun 2021 yang mewajibkan semua produk bahan pangan, makanan dan lain-lain itu yang dijual di Indonesia itu wajib bersertifikasi halal. Dimulai penahapannya itu dari 2019 sampai 2024. Nah, sebetulnya ada ini ya, ada kan usaha-usahanya kan ada golongannya UMKM, usaha besar, impor dan sebagainya. Nah, kemarin itu memang sempat UMKM itu dia ada beberapa ketentuan khusus, misalnya penahapannya itu dari 2019 sampai 2024. Prosesnya mereka juga self declare, jadi hanya mendeklarasikan barang dia halal tanpa harus misalnya dicek sertifikasi, terus kemudian didatangi ke misalnya kemana ya ke pabriknya atau ke dapur mie ayam baksonya itu enggak sampai, itu hanya self declare. Tetapi ternyata pengalaman dari beberapa UMKM yang menjalani prosesnya itu Mbak ya yang agak ribet ya memasukkan, walaupun sebetulnya pemerintah memberikan relaksasi dalam hal ada kuota ini pengurusan gratis kan Mbak ya waktu itu ya. Pengurusan gratis, tapi kuotanya mungkin berlebih dan akhirnya karena waktu itu sistemnya juga belum siap sehingga diundur kan. Setelah intervensi setelah banyak UMKM protes, Menteri Koperasi waktu itu Koperasi UMKM Teten juga ikut protes ke BPJPH sampai kemudian Presiden di Ratas di bulan Mei itu menetapkan yang UMKM harus diundur untuk penerapannya. Bayangin coba di Oktober 2024 kalau misalnya mie ayam bakso nggak ada label halalnya, nggak boleh makan. Betul. Ini nggak boleh jualan. Ketua Umum Asosiasi UMKM juga sempat cerita susahnya ngurusin dapat label halal itu susah banget kata dia. Makanya apalagi untuk sekarang ya mereka dapat banyak tekanan juga karena misalnya mau jualan itu tantangannya lebih besar, khususnya kayak produk barang-barang pakaian gitu ya, banyak barang impor yang lebih murah. Mereka bilang itu udah jadi satu tekanan, terus nanti mau disuruh bikin label halal lagi itu juga tekanan di satu sisi. Jadi rantai ngurusnya itu butuh lama. Effort. Dan satu lagi duitnya itu bayar. Dia bilang karena harus bayar, dan balik lagi karena mereka usaha mikro dan kecil, pemahaman bahwa harus ngurus itu syaratnya, kemudian dia harus ngurus lewat digital juga kan, itu juga jadi tantangan besar sebenarnya buat si UMKM. Makanya ketika mendengar oke kita undur sampai 2026, mereka
senang, Iya. happy. Nah, yang importir gimana nih? Nah, yang importir ketika yang UMKM sudah ini ya, sudah reda kan, sudah karena reda. udah ada kepastian diundur sampai 2026. Yang importir Tapi ini belum ada Mbak ya, belum ada iya. kepastian waktu itu. Jadi sampai akhir tahun lah, September itu sudah mulai ribut ya, karena udah mau masuk ke 2024 tapi belum ada penjelasan, belum ada sosialisasi apapun dari pemerintah. September itu mereka udah mulai bersurat tentang potensi kekhawatiran, potensi hal yang terjadi di 2024 jika itu diterapkan gitu. Seperti misalnya ada beberapa asosiasi tuh yang kirim surat ke Menko Perekonomian Erlangga. Jadi mereka khawatir kalau ini diterapkan sementara belum ada kesiapan dari pelaku usaha maupun dari regulatornya, maka barang yang diperiksa di pelabuhan itu akan problem gitu, nggak bisa keluar gitu kan, karena nggak punya sertifikat gitu. Jadi Bea Cukai nggak berani dong mengeluarkan gitu. Oh, berarti ini pemeriksaannya ada di pelabuhan. Waktu itu sebelumnya ya? belum ada peraturan, ini belum ada legalis dokumentasi sebenarnya bahwa ini akan diberlakukan di border tuh belum ada aturannya, karena aturan teknis belum ada kan gitu. Tapi sudah mau wacana gitu, udah muncul bahwa ini nanti akan berlaku di border, sehingga mereka jadi khawatir gitu, tidak ada kepastian seperti apa regulasinya, tidak ada sosialisasi, sementara yang muncul berkembang dari komunitas ke komunitas, dari tempat meja diskusi ke meja diskusi itu ya akan berlaku di border gitu. Jadi mereka deg-degan kan, gimana sih udah mau berlaku tapi nggak ada kejelasan gitu. Makanya mereka menyampaikan surat ke pemerintah gitu, ke Menko Perekonomian. Tapi sampai ganti tahun nggak ada jawaban. Jadi sebetulnya yang dikeluhkan oleh importir terutama ya, supplier mereka yang ada di negara-negara lain, negara asal ya, produsen ya, itu sebetulnya mereka sudah mengantongi sertifikat halal yang dulunya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kita tahu kan sebelum BPJPH ini dibentuk, otoritas wewenang untuk menerbitkan dan memeriksa kehalalan produk di dalam negeri dan luar negeri itu kan di MUI. Baru kemudian dicabut dan dialihkan ke BPJPH ini. MUI sekarang masih berperan, Mbak. Cuman menetapkan sebenarnya aja. Bukan dicabut. Tepatnya ya dia tetap berlaku tapi nggak diakui gitu. Iya. Berlaku tapi nggak diakui karena lembaganya udah lain gitu. Terus kemudian proses tetap mengakui kan di Undang-Undang 2014 itu kan sempat sudah disebut sertifikat yang lama yang dikeluarkan oleh MUI tetap berlaku selama tidak berubah bahan bakunya atau komposisinya dan juga BPJPH juga mengakui sertifikat yang masih berlaku, apalagi mereka sebetulnya BPJPH ini sudah menjalin MRA. Jadi apa tuh? MRA ini saling pengakuan gitu. Mutual Recognition Agreement terhadap beberapa lembaga halal yang ada di negara-negara lain. Misalnya ini Crispy Lu ya, yang tadi crackers. Gua nggak pernah makan soalnya. Ini di belakang ini. Ya. Ini dia sertifikat halalnya itu diterbitkan oleh Central Islamic Council of Thailand. Nah, ini dia sudah punya saling pengakuan dengan BPJPH tadi. Jadi BPJPH dengan di Thailand tuh hanya satu dia lembaga body halalnya. Jadi lembaga ini bisa menerbitkan sertifikat halal dan kemudian diakui oleh MUI, oleh BPJPH. Masalahnya nggak cukup hanya diakui, nggak cukup hanya saling pengakuan, tapi importir ini harus meregister lagi tuh. Jadi nggak cukup setelah diakui terus bisa langsung impor tuh nggak cukup. Jadi makanya ada dua tuh gitu. Makanya jadi harus si importir meregister lagi si yang produk label yang dia ini yang sudah halal itu diregister, baru kemudian bayar ke BPJPH satu register. Jadi itu 800.000. Double nih. Di sisi eksportirnya di negara produsen dia harus bersertifikat juga, itu bayar juga. Di sini kita yang mau mengimpor itu juga harus
mengurus registrasi tadi, register sertifikasi halal itu bayar juga gitu. Dan itu nggak kalau di Indonesia nggak cuma satu kan importirnya, bisa jadi ada beberapa perusahaan gitu. Misalnya gue nih ya, gue impor produk itu, gue mesti register dulu, dari halal dari sana itu, gue bayar. Kalau Ana mau impor barangnya sama gitu, dia juga harus register hal yang sama walaupun gitu. suppliernya sama. Walaupun sumber barangnya sama gitu. Tapi double. Pertanyaannya, uangnya masuk ke mana? PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Dapat duit dong negara. Ya, harusnya. Negara. Kalau GSG-nya bagus. Nah, masalahnya di mana kalau sama ini? Selain dia harus register, kalau nggak mau register, ya udah lu ngurus sertifikat baru dari BPJPH. Itu ongkosnya 13,5 juta yang berlaku selama 4 tahun dan perlu diperpanjang 3 bulan sebelum berakhir. Tapi misalnya kalau katakanlah di negara itu nggak ada lembaga halalnya, lembaga penerbit halalnya, ya yang datang si ini tadi, ya BPJPH tadi, atau misalnya dalam proses pengakuan dalam sebelum proses punya MRA tadi, ya, sebelum punya MRA, nanti bisa saling berkunjung melihat, wah ya udah oke, udah standar halalnya sama segala macam, baru diakui, dan itu ada ongkos perjalanan juga. Gitu. Jadi yang jadi keluhannya para importir tadi salah satunya udah ribet nih ngurusnya, harus 2 kali, juga biaya berarti. Ya. Nah itu dia. Buat perusahaan sih sebetulnya nggak banyak ya Mbak ya biayanya ya, 800.000 satu register ya, walaupun misalnya ketika dia register dari 20 supplier, 20 kali 800.000 juga gitu. Cuman itu kan dari banyak perusahaan tadi yang Mbak Retno sebut, bisa mungkin ada ribuan importir gitu. Mungkin mendaftarkan register atau si pemasok yang sama juga gitu. Jadi double gitu kan. Dan keluhan yang terbaru nih Mbak, gue juga ketemu dengan ini ngobrol dengan pengusaha ya. Dia bilang, gue juga baru tahu nih ternyata pabrik itu juga bukan pabrik, gudang itu harus punya sertifikasi halal. Jadi, Kenapa? Emang gudangnya haram gitu? Di undang-undang memang ada sih. Jadi nggak hanya barang bahan baku, bahan penolong produknya, tapi juga distribusinya, packingnya, logistiknya, itu juga jasanya itu juga harus punya sertifikasi halal. Nah, dia kemudian baru ngeh ternyata, ada aturan ini, waduh ribet banget. Jadi dia itu punya gudang kosong, disewa sama perusahaan, mau disewa sama perusahaan pangan, tapi kita harus comply Pak. Kenapa? Lo harus punya sertifikat halal gudang lo. Berapa? Ya segini. Oh oke. Ya nggak mahal sih. Cuman ribet, dan ini jadi tambah biaya lagi karena prosesnya kan nggak cuma 13,5 juta penerbit untuk dapat sertifikasi, tapi juga ada proses lain dan sebagainya. Yang ini bikin panjang gitu. Nah inilah beberapa keluhan-keluhan ini yang kemudian muncul, yang kemudian Mbak Retno banyak ketemu dengan narasumber, hingga akhirnya sampailah mengerucut ke satu rapat besar itu. Ada ratusan pengusaha, itu ribuan katanya. Ribuan seribu. Sampai ini rapat apa? Siapa, di mana? Yang menggelar itu BPJPH menggandeng sama Bea Cukai. Oke. Intinya sih sebenarnya mau sosialisasi tentang ini, karena ini kan udah ditunggu udah lama, udah mau berlaku tapi belum ada kejelasan gitu kan. Baru-baru ini dong berarti. Dibikinlah rapat besar yang melibatkan pengusaha dari berbagai sektor, makanan, minuman, bahan baku segala macam. Yang diundang kabarnya ada 1.000 ya. Ini rapat online nih via Zoom. Oke. Pantesan sampai 1.000 orang. 1.000 orang. Narasumber sampai nggak bisa masuk, Mbak. Lucunya. Saking banyaknya. Kuota pesertanya, partisipannya 1.000. Narasumbernya belum masuk, nggak bisa masuk. Saking banyaknya. Apa berarti yang semua dibahas? antusias pengen melegalkan, mensertifikasikan. Apa yang dibahas di rapat yang ramai itu? Ya, jadi yang pertama tadi, satu kekhawatiran tentang barang akan menumpuk di pelabuhan gitu kan. Bea Cukai di situ menyatakan bahwa dia akan mengusulkan untuk tidak diberlakukan di border, tapi sebaiknya post border aja, karena menyangkut kerja Bea Cukai juga kan, seberapa dia bisa cepat untuk menyelesaikan ribuan jutaan produk bahkan yang akan diwajibkan seperti ini, karena bukan hanya makanan minuman kan, ternyata tadi
kayak gudang aja masuk gitu loh. Betul. barang obat segala, bahan kimia segala gitu. Yang kedua soal berlaku. Tapi berlaku belum ada ketetapan sih bahwa akan ditunda, cuma disampaikan bahwa akan ada relaksasi gitu. Siapa tuh yang menyampaikan, Dari menjanjikan ada pejabat relaksasi? BPJPH menyatakan. Ya BPJPH menyadari sih bahwa ada beberapa bottleneck gitu yang akan membuat rantai bisnis ini menjadi tidak smooth, menjadi kacau bahkan ketika pemerintah maksa untuk dilaksanakan gitu. Bayangkan misalnya impor ya, dari impor mendatangkan barang, mengurus sertifikatnya ada problem sehingga potensi tertunda, kemudian ketika dikirim ke Indonesia tertahan di pelabuhan gitu kan. Bayangkan di sini ada konsumen yang harus menggunakan, ada kalau misalnya bicara daging, ada hotel, ada restoran, ada pedagang bakso segala macam yang harus menggunakan produk itu gitu. Kalau barang ketahan di pelabuhan, ini nggak jalan semua nih bisnis gitu. Ini kan ekonomi semua nih, banyak dampaknya gitu, rantai dampaknya gitu. Iya. Nah ini jadi mengingatkan lagi nih, dulu di 2014 tuh Tempo sempat investigasi nih waktu itu proses penerbitan halal masih dilakukan oleh MUI waktu itu, LPOM MUI. Jadi waktu itu sempat ada investigasi dari Tempo sampai ke Australia dan Belgia. Jadi ada bukti yang menyebutkan bahwasanya dalam proses, jadi lembaga penerbit halal itu kan ada di luar negeri kan, dan kemudian mereka waktu itu untuk bisa menerbitkan sertifikat halal dan diakui bisa masuk ke Indonesia itu perlu diakui juga kan, diakui sama MUI. Baru kemudian ada banyak pejabat MUI datang ke Australia segala macam, termasuk juga waktu itu ketuanya masih Ma'ruf Amin, Wapres yang kemarin baru saja ganti gitu kan. Nah di situ ada catatan dari lembaga halal yang kemudian lembaga halal dari negara sana, lembaga halal dari Australia yang pada waktu itu berusaha untuk mendapatkan ini ya, pengakuan semacam sertifikasi gitu, mengongkosi gitu. Jadi mengongkosi si rombongan MUI ini untuk ke Australia. Nah, waktu itu mereka ngakunya MUI, pejabat MUI ngakunya dibiayai oleh APBN, tapi ternyata dari si lembaga Australia membuktikan bahwasanya ini loh, kami sampai beliin tiket pesawat, akomodasi dan lain sebagainya, yang waktu itu mereka sampai keluar $28,000 Australia, sekitar 300 juta gitu. Nah ini jadi salah satu mungkin pemicu kemudian, karena pada saat itu kan MUI tidak dianggap sebagai penyelenggara negara gitu. Ya kayak swasta aja lah sebetulnya ya. Jadi dia juga bukan APBN ya. Dia juga bukan lembaga pemerintah dan sebagainya. Itu jadi salah satu juga alasan otoritas penerbitan sertifikat halal diambil alih oleh BPJPH sebagai badan yang berada di bawah Kementerian Agama gitu. Jadi pemerintah nih yang mengambil alih proses penerbitan halal dan sebagainya. Sehingga ada legitimasi untuk mengeluarkan APBN ya. Ada legitimasi. Dia juga bisa mengolek tadi pungutan ongkos dalam bentuk PNBP itu. Nah, tadi kan di Australia juga sebenarnya punya badan, maksudnya di negara-negara lain juga punya badan sertifikasi halal yang sama. Halal body. Apakah seribet kita sebenarnya? Nah, ini yang menarik nih. Jadi ada keluhan dari produsen dari Jepang, produsen dari Australia gitu. Kenapa sih di Indonesia ini ribet banget gitu, susah banget gitu. Karena mereka gini, kayak misalnya produsen daging dari Jepang atau rumah potong RPH Jepang, itu mereka mengekspor ke Timur Tengah, mengekspor ke Arab Saudi, Mesir dan sebagainya tuh gak ada problem gitu. Memang mereka juga mewajibkan ada sertifikasi halal gitu. Tapi ya ketika kedua negara sudah ada agreement, sudah saling mengakui sertifikat yang diterbitkan oleh negara X dan negara Y ini, mereka agree membuat perjanjian, itu udah bisa barang langsung diperlakukan ekspor impor gitu. Tidak harus si importirnya mengurus sendiri, masing-masing perusahaan mengurus sendiri, nggak seperti itu gitu. Begitu juga Australia, ketika mereka mengirim daging ke Arab Saudi juga oke-oke aja gitu. Sertifikatnya sama, sertifikat halal yang sama dari produsen yang sama, dari RPH yang sama gitu. Bisa masuk ke Arab Saudi dengan mudah, tapi masuk ke Indonesia kenapa nggak bisa gitu? Karena harus mengurus tadi
harus nambah register tadi ya. Nah, gitu. Kalau masuk ke Arab Saudi gitu cukup bawa sertifikat halal yang sudah diterbitkan oleh negara asal gitu. Karena sudah ada saling pengakuan, saling kepercayaan dan penyamaan ini standar halalnya. Jadi ada standar yang sama. Ketika kita menerapkan yang sama, berarti ketika ini sudah menerapkan ini ya udah sama gitu, jadi saling mengakui. Bahkan aku dengar dari beberapa pengusaha nih, kalau kayak di Arab Saudi itu kan mereka semuanya mayoritas Muslim, 90% Muslim gitu ya. Iya. Mereka itu yang wajib mendeklar adalah produk yang tidak halal. Haram gitu ya. Justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya karena memang ya sudah wajib. Mereka berada di negara Muslim, maka mereka wajib menyediakan produk yang halal gitu. Yang bagi produk yang tidak halal, mereka wajib mendeklar memberi tanda gitu. Kita gimana? Kalau kita selain wajib, kita harus sertifikasi halal. Kita pernah ada yang mengusulkan. Karena kita juga mayoritas Muslim kan. Situasinya mirip-mirip sama Arab Saudi lah ya. Betul. Mengapa nggak dibalik gitu? Yang tidak halal harus mendeklar gitu, bukan yang halal harus menempeli stiker gitu. Coba ya nggak ada ini sih. Cuman katanya karena produk halal tuh produk non halal itu tidak banyak. Sehingga mungkin jadi PNBP-nya nggak gede. Ngomong-ngomong yang soal tadi ya standar di luar negeri dan lain sebagainya, sebetulnya BPJPH itu sekarang sudah punya MRA tadi saling pengakuan dengan 55 lembaga halal di seluruh dunia. Itu jadi sudah ada 55. Untuk Australia saja yang jadi sumber ini ya impor daging terbesar ke sini, daging sapi itu ada 7 lembaga halal di Australia yang sudah diakui oleh BPJPH saling pengakuan. Kemudian yang sedang ngantri untuk mendapatkan MRA ini sudah dijadwalkan untuk proses saling pengakuan ini ada 58 dari beberapa negara juga, 58 lembaga halal, termasuk satu dari India yang sedang menunggu itu schedule itu Halal Certification Service India PVT Ltd. Satu dari India sudah dapat MRA, jadi Halal India PVT Ltd. Ini lembaga yang bisa memberikan atau mensertifikasi produk-produk terutama kerbau ya kalau India ya. Nah itu. Tapi sebanyak itu sebenarnya cukup atau tidak? Maksudnya kita kan pasti kerjasama dengan banyak negara. Nah, kalau dengan negara itu sudah ada MOU dengan 3 negara. Dengan Malaysia, itu lembaganya ada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Kemudian dengan Singapura itu ada dengan Majelis Ulama Islam Singapura. Dan dengan Arab Saudi itu dengan Saudi Food and Drug Authority, SFDA itu. Jadi kerjasamanya di situ. Jadi ini 3 lembaga ini ya sama seperti BPJPH. Jadi saling kerjasama kayak semacam model saling pengakuan lah. Kalau yang MRA kan rata-rata lembaga-lembaga atau lembaga halal yang berada di negara-negara biasanya yang mayoritas non-Muslim gitu. Nah, cuman lagi-lagi kalau dia hanya MRA, hanya mengantongi saling pengakuan, ketika mau impor tetap lagi harus registrasi itu, Mbak. Itu masalahnya. Kecuali kalau lu nggak mau registrasi ya, nggak mau repot. Lu sertifikat langsung dari BPJPH, jadi nggak perlu registrasi itu. Itu, tapi harus mendatangkan BPJPH ke sana. Ongkosnya, biayanya bisa berkali-kali lagi. Jadi sampai 2026 nanti menunggu diterapkan, apa yang akan dilakukan sama BPJPH nih? Katanya menyiapkan sistemnya Mbak ya, si halal itu ya, biar nggak error. Jadi mereka nyediain aplikasi juga berarti ya untuk pendaftaran. Udah. Dua pihak, jadi kan 2 pihak yang harus siap nih, penyelenggaranya BPJPH sama pelakunya kan. Nah kalau BPJPH-nya kan harus menyiapkan MRA sebanyak-banyaknya dengan negara-negara yang bisa menjadi mitra dagang kita ya, asal impor kita gitu. Kalau yang di dalam negerinya perusahaan tentu harus menyiapkan untuk memasukkan syarat-syarat tadi ya, dokumen-dokumen melalui aplikasi si halal. Cuma ada keluhan dari pelaku nih, si halal nih
error mulu gitu. Tipikal. Jadi bukan si halal namanya, si error. Oh my god. Gitu. Jadi ada problem dengan aplikasi ini juga mesti diperbaiki gitu. Yeah. Tapi kan kayaknya ketuanya pemimpinnya BPJPH ini orang IT nih. Masa nggak ada masalah nggak sih? Babe Haikal. Haikal. Kita udah ketemu kemarin gitu kan. Jadi gimana ini kita wawancarakan. Iya. Bagaimana kesiapan BPJPH nantinya gitu kan ketika ada banyak produk yang harus disertifikasi karena wajib kan di 2026. Nah, Babe Haikal menjelaskan justru dia berada di situ untuk mengembangkan digitalisasi halal itu gitu. Oke. Jadi ke depan itu urusan halal, sertifikat halal itu semua digitalisasi. Bahkan dijanjikan pakai semacam QR code itu. Jadi kalau ada produk kita scan QR code-nya, kita akan tahu bisa menelusuri barang itu dari mana. Asalnya dari mana gitu. Itu janji, kita lihat nanti ya. Gitu. Berarti ada waktu 2 tahun ya untuk mempersiapkan sistemnya sampai bisa melacak sumber. Soal si halal itu soal kecil katanya, soal teknis. Oke. Jadi itu soal server yang diperbesar gitu lah. Tidak prinsip lah menurut Babe gitu. Tapi dia ada komentar nggak sih soal tadi keluhan-keluhannya si pengusaha ini ribet nih harus 2 kali ngasih stempel gitu ngurusnya apa khususnya importir ya? Ya, jadi intinya kalau menurut Babe Haikal sih bahwa negara hadir, pemerintah hadir memberikan jaminan halal kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah memang Muslim gitu. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa harus diubah sih mekanismenya gitu? Kan dulu MUI punya mekanisme yang dianggap ini relatif lebih simpel dan sudah berjalan gitu. Kenapa harus diubah gitu? Apa ada yang salah gitu? Apa katanya? Nah, Babe Haikal bilang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya? Harus mengikuti tren global gitu. Kita kurang jelas juga sih, tidak ada penjelasan yang gamblang tentang harus mengikuti tren itu maksudnya gimana, apakah digitalisasi itu maksudnya. Jadi sistem QR code itu kita bisa menelusuri itu sekaligus sebagai sertifikat halal, sekaligus kita bisa menelusuri asal barang itu dari mana, bagi tingkat kehalalannya di negara asal seperti apa. Itu yang sebenarnya harus dijelaskan BPJPH ya. Tapi selain itu, selain makanan dan lain-lain, masih ada isu baru nih yang tidak berubah di PP yang 17 Oktober tadi. Jadi kayak jilbab PP 42 2024. Nah, kayak jilbab itu tetap wajib punya sertifikasi halal. Ini nggak ada lagi. Sandang yang penutup kepala. Jilbab bisa haram gitu. Jadi penahapan sertifikasi halalnya itu dari 2021 sampai nanti 2026 itu wajib tuh semua produk termasuk jilbab itu harus punya sertifikasi halal. Entah mungkin misalnya untuk menghindari katakanlah kain ini kan terdiri dari bahan bakunya banyak serat apa segala macam kan, baik kebawa bulu babi gitu. Bisa saja. Atau misalnya pabriknya pemintalan dan sebagainya tidak steril dari proses-proses yang non halal. Itu tapi jadi pertanyaan juga, seberapa banyak sih emang orang BPJPH ini? Maksudnya untuk mengawasi kan, dia ngecekin satu-satu persyaratan kan, itu. Bukan BPJPH yang melakukan. Tapi Babe menjelaskan kemarin soal itu. Jadi Babe nanti akan ada rekrutmen banyak pegawai untuk mengawasi itu, memantau itu karena memang kebutuhan besar sekali semua produk gitu. Jadi satu soal kesiapan SDM, dua infrastrukturnya tadi yang termasuk aplikasi si halal segala macam tadi, yang ketiga soal laboratorium. Jadi menurut Babe BPJPH itu punya laboratorium, tapi cuma satu. Dia nggak menyebut berapa, tapi tidak mencukupi untuk mengecek semua gitu, sehingga harus bekerja sama dengan laboratorium yang ada, misalnya kampus-kampus atau laboratorium punya pemerintah yang lain kan, misalnya Kemenperin punya laboratorium juga gitu kan, seperti itu. Jadi mereka mau bangun sendiri. Bukan membangun sendiri, bekerja sama. Tetap bekerja. Satu SDM tadi yang perlu dikembangkan, kedua soal laboratorium, yang ketiga soal infrastruktur aplikasinya yang mau digitalisasi kan gitu.
Aduh, minta tambahan anggaran nggak ya? Bisa aja, cuman kan banyak loh PR-nya. Pelaksana sertifikasi halal kan bukan dia. Yang melaksanakan sekarang banyak lembaga pemeriksa halal di mana dia, lembaga ini dapat sertifikasi dari BPJPH. Jadi akan banyak sekali seperti yang Mbak sebutkan, dan ini jadi peluang bisnis baru gitu ya. Jadi nggak hanya soal PNBP-nya yang masuk, tapi juga soal ada banyak LPH nanti laboratorium yang di Undang-Undang 2014 itu kan tujuannya untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi atau menggunakan barang yang tidak halal. Tetapi di sisi industri, di sisi ekonomi, ini biaya baru. Dan ada banyak celah juga gitu yang bisa muncul murah hasad ya. Ini yang harus dikawal. Biaya baru yang 13,5 juta per satu sertifikat gitu kan. Nggak cuma barangnya, tapi juga nanti bisa gudangnya, bisa sistem logistiknya, banyak pengirimannya. Dan itu harus diperbarui tiap 4 tahun sekali, bayar lagi gitu. Dan itu dikalikan coba dengan berapa ribu usaha itu kan, termasuk juga dengan prosesnya dihitung. Ini jadi kalau di Tempo melihatnya ini tambahan baru, biaya baru dan aktivitas baru yang di sisi konsumen terlindungi dengan tidak ada jaminan halal gitu ya. Halal, tapi di sisi industri jadi tambahan baru lagi nih yang nambah biaya tentu saja, dan ujungnya ya inefisiensi tentu dikenakan saja kepada konsumen juga. Kita yang akan menanggung dari pembengkakan biaya produksi tadi. Tadi yang LPH itu MUI masuk di situ juga. Nah, ini yang menarik karena di Undang-Undang 2014 sudah dijelaskan kewenangan untuk memeriksa pemeriksaan halal dan sebagainya itu sudah dialihkan ke BPJPH, tapi MUI berperan sebagai penetap gitu. Jadi sudah dipastikan halal, MUI pakai sidang fatwa, ditetapkan halal, udah penetap aja, tidak punya kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi. Sudah diambil alih semua oleh BPJPK, yang kemudian ditransfer juga wewenang itu ke lembaga pemeriksa halal. Jadi nanti tadi Babe itu ya cuma ngeliatin aja dari atas. Ini supervisi. Ini kalau misalnya ada LPH yang yang tidak memenuhi syarat segala macam, tinggal dicabut. Gitu. Ya, jadi soal jaminan halal ini kan memang di satu sisi ada baiknya, ada positifnya bahwa pemerintah hadir, negara hadir untuk memberikan jaminan halal bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim gitu kan. Tapi di sisi lain seperti yang dibilang Anam tadi bahwa ini adalah biaya ekonomi dari satu produsen itu makin bengkak, yang ujungnya mereka pasti akan membebankan kepada konsumen gitu. Dan satu lagi jangan lupa bahwa di sini tuh akan ada banyak celah lah ya, celah yang bisa dimainkan oleh banyak orang yang mau, karena duitnya gede. Makanya harus sama-sama diawasin nanti ya pelaksanaannya. Cukup ya kalau gitu, kita sudahi perbincangan ini. Sampai jumpa lagi di Jelasin Dong. Jangan lupa makan produk halal. Oke. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa.